Ini nak dengar Pak Camat, Pak Bupati, pemerintah, ya mana tahu Pak Bupati apa sering tani, Pak Bupati, Pak Camat apa sering terjun ke sawah, Pak Lurah enggak. Kalau petani pada umumnya ini masih banyak tergantung dengan pupuk kimia. Peningkatan sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi apa yang dibantukan ini kadang-kadang hancur lebur, rusak gitu. Atau bagaimana biar petani muda atau anak-anak muda meneruskan atau melanjutkan sebagai petani yang akan mengisi atau meneruskan ketahanan pangan yang ada di Indonesia khususnya. Terima kasih. Sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan dana untuk ketahanan pangan. Namun sampai ke desa, ini Pak Lurah sendiri nggak paham apa itu ketahanan pangan. Salah satu contoh yang tadi yang disampaikan Pak Pri, pemerintah itu salah untuk mengalokasikan dana, baik itu berupa alat maupun untuk peningkatan SDM-nya. Mungkin salah satu penunjang dari program ketahanan pangan adalah untuk membuat satu ketertarikan dari generasi muda, dari kaum milenial untuk bertani. Dan menurut saya bertani itu tidak harus gelubrut lumpur gitu. Karena sekarang traktor juga pakai remote bisa. Pengairan juga nggak perlu kita bawa patul berdaya juga udah bisa. Semuanya bisa dilakukan dengan teknologi. Tinggal bagaimana kemauan pemerintah dari pusat sampai ke desa ini untuk bisa mengarahkan ke sana. Dan mestinya pemerintah juga harus melihat juga SDM yang ada dari luar orang-orang pemerintah. Aktivis-aktivis di bidang pertanian banyak, namun mereka juga sekarang berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dan apalagi terkoordinir, apalagi dibiayai, dikoordinir aja tidak. Nah, ini yang menyebabkan tidak banyak ketertarikan petani khususnya di bidang pertanian padi. Baik Pak, kalau buat di daerah Kabupaten Magelang sendiri itu baiknya seperti apa? Kalau Kabupaten Magelang ini 2/3 ini adalah lahan padi, sementara yang 1/3 ini adalah lahan yang untuk horti. Jadi mestinya melihat potensi yang ada di pemerintahan di Kabupaten Magelang ini untuk peningkatan ketersediaan bahan pangan khususnya padi, ini pemerintah harus lebih giat lagi, terutama peningkatan dari PPL yang ada. Selama ini PPL tidak banyak yang bergerak, cuman orang-orang tertentu, apalagi yang sudah mendekati masa pensiun, ini mereka ya mestinya harus bersiap untuk menghadapi pensiun, namun justru tidak, malah melupakan tugas-tugas yang ada. Dan akhirnya tidak ada kesinambungan antara PPL atau kepanjangan tangan dari pemerintah dengan petani sendiri. Nah, di sini yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana mengupayakan pemerintah sendiri untuk bisa meremajakan dari PPL. Berarti SDM dari pemerintah itu sendiri juga harus diregenerasi supaya inovasi-inovasi yang sekarang itu bisa disampaikan dengan baik kepada petani. Ya, betul. Kemudian satu lagi Pak, kan Magelang ini memiliki program bagaimana caranya Magelang memiliki beras unggulan seperti yang ada di Klaten, supaya nanti ketika para perantau yang ada di Jakarta ataupun di kota-kota besar itu bisa tetap merasakan beras Magelang. Itu akan melakukan proses seperti apa Pak itu ke depannya? Ini udah dilakukan dari Pak Mirsa. Ini yang dulu orang dinas pertanian, sekarang sudah pensiun. Kita berharap Pak Mirsa nanti bisa lebih intens lagi menggarap
kelompok-kelompok tani untuk bisa menghidupkan kehidupan petani sehingga kita bisa memenuhi apa yang dulu diharapkan untuk buat beras Magelangan. Nah, dengan pemasaran beras Magelangan yang di luar kota ini ya minimal bisa ngobati kangennya orang-orang yang di perantauan pada kota kelahirannya. Ini kalau nggak mampu pulang tiap tahun ya minimal bisa makan beras orang Magelang tiap hari gitu. Iya, itu sangat menarik, produk lokal didistribusikan untuk lokal. Mungkin ada tambahan sedikit Mas tentang kemarin juga soal apa yang dikatakan Pak Mas memang benar. Kita sudah pernah ditimbali, diundang untuk nganu beras. Ternyata beras Magelang itu waktu di nganu satu nasional di Jakarta itu, beras Magelangan itu beras yang terenak Pak, paling enak. Itu semua menyatakan itu pada waktu Pak Mirsa atau ikut ke nganu apa ya, pameran atau nganu itu beras-beras Indonesia, tapi beras paling enak dari Magelang. Nah, hal semacam ini mestinya kita sudah akan tertarik sekali. Dan ternyata ya gimana ya, kalau sudah ada begitu tuh kok dari Pemda sendiri kok nggak ada gregetnya gitu loh, nggak mau merespon dengan bagus. Sebenarnya kan sudah ada respon kan, sudah di tingkat nasional aja sudah beras Magelang bagus kan. Pemerintah daerah dan bersama Departemen Pertanian, DPUPR, Bapeda sama petani kan duduk bersama, mari kita pertahankan ini kan harusnya begitu kan. Bibit lokalnya Ada. Nah, semacam ini mestinya keharapan dari petani ini dengan sudah kita punya satu ikon sendiri yang semacam itu, ya mari kita dukung ini. Bagaimana caranya mati-matian didukung gitu kan. Ya, harusnya kan begitu. Ini harapan itu ikon ini betul-betul terjadi, sudah memang kita beras Magelang itu udah paling enak gitu. Coba bayangkan kalau sudah dikatakan, nah kan kalau orang Jakarta makan beras Magelang, syukur-syukur dari orang yang lain makan ini kan kita mestinya harusnya Magelang itu stok beras ini kekurangan gitu. Tapi bukan malah Antura gitu. Lucunya kan begitu. Kota Magelang menjadi produk unggulan, beras Magelang. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat atau tahun depan bisa menjadi lebih positif lagi, yang produk beras Magelang bisa sampai Jadi saya waktu itu ke Mojogedang itu pertandaannya bagus. Malah ketua tanya ke Mojogedang, sebenarnya Bapak ini keliru kalau ke Mojogedang di Karanganyar survei kok studi Bandung kok ke sini. Malah justru yang saya harus studi dibanding ke Magelang. Magelang itu di samping itunya juga bagus, di semua wisatanya bagus, aset-aset untuk menjual berasnya di Magelang itu pada wisata-wisata itu tinggi gitu terusnya. Karena banyak hotel, banyak wisata di Magelang ada barunya. Kenapa yang di Karanganyar, di Mojogedang ini nggak ada apa-apanya kok malah Bapak Indonesia, saya harusnya ke Magelang itu kan ini atau satu sindiran atau gimana nggak tahu gitu. Artinya kita juga merasa oh iya gitu. Ini satu sindiran ataunya kritik yang perlu jadi prihatin. Itu sedikit ya. Ya, jadi harusnya menjadi pusat rujukan untuk pembelajaran di nasional. Iya, betul. Pada Magelang sendiri yang belajar keluar. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk diskusi sore kali ini. Mudah-mudahan semua apa yang diharapkan bisa segera. Amin. Iya, amin. Tahun-tahun berikutnya. Amin. Kami Direktur menggunakan kita mohon bantuan untuk salam ekspor farmer. Salam ekspor farmer.